Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mentari Khairunisa Azahra. Saya akan menjelaskan mengenai materi KSP. Sebelumnya, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Nah, jadi tadi ini nama lengkap saya alumni dari SMA Negeri 3 Bandung dan sekarang saya di FITB 2021. Yang di sebelah kanan bawah merupakan pencapaian-pencapaian saya ketika saya bergelut di bidang kebumian. Nah, di atas ini adalah Instagram saya. Kalau misalnya mau di follow back, tinggal di DM aja. Terus di bawah ini ada nama WhatsApp. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya seputar soal-soal kebumian, boleh banget. Langsung WhatsApp aku aja. Nah, jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi astronomi, tepatnya materi tata koordinat. Nah, jadi ini yang pertama bakal saya jelaskan. Nah, jadi di tata koordinat ini yang paling penting yaitu ada lingkaran besar dan juga lingkaran kecil. Nih, jadi lingkaran besar itu adalah lingkaran pada pusat bola yang pusatnya itu berhimpit dengan pusat bola. Lingkaran besar adalah lingkaran pada bola yang pusatnya berhimpit dengan pusat bola. Contohnya adalah A, B, G. Ini kan pusat bola tuh di O kan. Nah, berarti lingkaran besar itu pusatnya yang berhimpit dengan pusat bola. Ini kan di lingkaran A, B, G, dia kan pusatnya juga di O. Nah, makanya si lingkaran ABG ini merupakan lingkaran besar. Terus contohnya yang mana lagi? Ini juga ada nih, FDG. Aku ubah ya, FDG. Yang manakah FDG ini nih? FDG. Kan lingkaran FDG juga pusatnya sama-sama, yaitu di O gitu. Berhimpit dengan pusat bola. Makanya disebut sebagai lingkaran besar. Nah, lalu ada yang namanya lingkaran kecil. Lingkaran pada bola yang pusatnya tidak berhimpit dengan pusat bola. Contohnya yang mana? Ini nih, HIJ. Ini satu HIJ. Dia kan pusatnya berarti di sini kan. Nah, nggak berhimpit dah. Dan nggak berhimpit dengan pusat bola. Terus mana lagi? CDE. Kita ubah dulu. CDE nih. CDE. Dia kan pusatnya di sini ya, dan nggak berhimpit juga dengan pusat bola, gitu. Makanya disebut dengan lingkaran kecil. Oke, aku clear ya semuanya. Nah, terus di sini ada yang namanya jarak dua titik pada lingkaran, biasanya diukur dengan jarak pendek yang diukur sepanjang lingkaran besar yang melewati kedua titik dan dinyatakan dalam sudut. Nah, contohnya apakah nih? Jarak antara A dan B nih. Nah, si jaraknya itu berupa sudut. Sudutnya yang mana? Ini, sudut O. Sudut tepatnya adalah sudut A, O, B. Gitu. Jadi jarak dari A ke B ini besarnya adalah sudut A, O, B. Gitu. Ngerti ya? Oke. Kita pindah ke slide berikutnya. Lalu di sini ada koordinat horizontal. Nah, jadi koordinat horizontal ini ada yang dinamakan kutub-kutub. Jadi kutub-kutub itu pengertiannya dua titik yang saling berlawanan arahnya dalam bola langit yang memiliki jarak terjauh dari salah satu lingkaran. Nah, ini nih, berarti yang A dan B ini adalah kutubnya, gitu. Nah, terus lingkaran dasar itu apa aja? Nih, lingkaran dasar itu ada yang arah bujur dan juga arah lintang. Nah, kita baca. Arah bujur adalah lingkaran dasar yang memiliki jarak terjauh dari kutub-kutub dengan arah normalnya sejajar. Garis yang menghubungkan kedua kutub nih. Garis yang menghubungkan kedua kutub itu adalah ini kan, nih, yang garis pink ini. Nah, berarti tadi kan bujur itu lingkaran yang sejajar dengan garis yang menghubungkan kedua kutub. Berarti bujur itu ini nih.
Yang putus-putus biru, yang aku tandain merah ini. Terus ini yang pink, ini. Tuh, ini lingkaran. Nah, itu lingkaran bujur, oke? Nah, sedangkan lintang, kita baca lagi. Arah lintang adalah lingkaran-lingkaran dasar yang tegak lurus, lingkaran dasar arah bujur, dan melewati kedua kutub. Nah, tadi kan kalau arah bujur itu vertikal, nah berarti arah lintang itu tegak lurus, berarti yang horizontal. Seperti apa, Kak? Seperti ini, yang aku tandain hijau. Terus kita bikin lagi, misalnya mau lintang yang di atasnya. Nah, misalnya di sini, gitu. Oke? Ngerti ya? Terus misalnya mau bikin di bawah. Nah, ini dia adalah arah lintang. Gitu. Paham ya? Kita lanjut. Nah, di sini masih koordinat horizontal. Jadi di sini tuh ada yang namanya titik awal. Nah, titik awal itu titik dimulainya pengukuran di mana bujur dan lintang sama dengan 0. Nah, sebenarnya si titik awal ini ya kita bebas aja dan biasanya selalu ditentuin di soal gitu. Jadi nggak usah khawatir nentuin titik awal dan nggak akan ada juga soal yang menanyakan di mana titik awal gitu. Dua, ada koordinat. Tentunya koordinatnya itu bujur dan lintang. Yang tadi ya, bujur kan arah bujur itu yang ini nih, yang vertikal. Yang aku kasih tanda pink ini. Dia bisa ke atas, bisa ke bawah. Ini arahnya. Gitu. Nah, sedangkan jarak bujur. Nah, ini maksudnya itu, bedanya kan tadi tuh yang vertikal itu arah ya, arah. Arah bujur itu kan vertikal, sedangkan si bujurnya ini adalah, dia itu derajat gitu, dalam satuan derajat. Gitu. Atau bisa dibilang apa ya, kayak besarnya gitu, besar sudutnya. Besar sudut bujurnya. Gitu. Maaf ya, ini jelek banget tulisannya. Karena aku pakai kursor doang. Nah, si bujur ini, jarak yang diukur sepanjang lingkaran dasar arah bujur mulai dari titik awal hingga proyeksi benda pada lingkaran dasar arah bujur. Nih, maksudnya apa, Kak? Nih, kan tadi arah bujur itu, ini lingkaran bujur ya, yang aku tandai hijau ini. Nah, yang hijau ini tuh dia lingkaran bujur. Nah, berapa sih besar si bujurnya dalam satuan derajat? Nah, besarnya itu ini, yang aku tandain pink ini, misalnya theta. Gitu, ngerti ya? Sip. Semoga paham ya. Nah, terus ada lintang. Yang di sini juga sama, dia itu satuannya derajat. Nah, definisinya, jarak yang diukur dari proyeksi benda pada lingkaran dasar arah bujur hingga ke benda sepanjang lingkaran dasar arah lintang. Nah, apakah maksudnya? Jadi lintang itu kan tadi arahnya itu yang horizontal kan, kayak oren-orennya gini. Terus kalau misalnya aku ngambil di sini nih, lintang di dekat bintangnya. Nah, di sini, tunggu. Nah, misalnya aku ngambil di lintang bintangnya gini. Nah, ini kan lintang ya. Ini misalnya lingkaran lintang 1, ini lingkaran bintang 2. Dalam satuan derajat, arahnya itu vertikal, gini, gitu. Misalnya kita ambil. Nah, gini dari sini ke sini, berapa derajat kira-kira, gitu. Yang hijau ini, dalam satuan derajat, gitu ya. Jadi bisa ngebedain. Jadi kan tadi kalau bujur itu, dia arahnya vertikal, tapi kalau misalnya kita mau menentukan sudutnya itu dihitung secara horizontal. Sedangkan lintang itu, dia lingkaran lintangnya itu berarah horizontal ke atas dan ke bawah. Nah, tapi buat ngitung sudutnya ya dalam arah vertikal. Bisa dibayangin ya, kalau misalnya masih belum mengerti, bisa diulang video tadi sebelumnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi ini tuh masih di koordinat horizontal. Dan biasanya yang bakal aku jelasin ini tuh sering keluar gitu di soal.
Nah, yang pertama, ada yang namanya lingkaran dasar. Lingkaran dasar ini merupakan lingkaran horizon nih. Bisa kalian lihat yang aku tandai oleh warna ungu ini. Maaf ya kalau nggak rapih, tapi bisa kebayangkan kalau ini tuh lingkaran horizon. Dan ada bacaannya juga di sini. Oke, aku clear. Nah, terus ada yang namanya kutub. Kutub itu ada zenit dan juga nadir. Nah, zenit itu dia titik tertinggi dalam bola langit, sedangkan nadir itu kebalikannya, berarti titik terendah dalam bola langit. Gitu. Nah, terus titik awalnya itu di mana, Kak? Titik awalnya itu di utara. Ini nih, aku tandai dengan warna pink. Oke? Nah, terus yang paling penting dalam koordinat ini adalah azimut dan juga altitude. Azimut ini ditandai atau disimbolkan dengan AZ, sedangkan altitude itu A atau H. Nah, azimut itu apa? Panjang busur yang dihitung dari acuan utara ke arah timur, searah jarum jam dalam rentang 0 sampai 360 derajat. Gitu. Kan di sini kenapa searah jarum jam? Ya karena biasanya kan timur itu ada di sebelah kanannya utara. Berarti kan dia searah jarum jam, masih bisa dibayangin kan. Oke? Nah, berarti azimutnya itu ini. Kan bintangnya itu di sini kan. Nah, terus kita proyeksikan ke titik K ini. Nah, biar ada di horizon. Kenapa horizon? Ya karena lingkaran dasar dari koordinat horizontal ada lingkaran horizon. Makanya si bintang harus diproyeksikan ke lingkaran horizon. Ngerti ya? Paham? Oke, terus kita ini menghitung azimut, berarti kan dari utara ke arah timur, berarti ke sini sampai ke proyeksi bintang ini. Gitu deh. Dan ini dia azimutnya yang warna merah. Nah, terus altitude itu apa? Altitude adalah panjang busur yang dihitung dari horizon ke arah zenit atau nadir. Nah, kalau misalnya altitude itu ke arah zenit, dia bernilai positif. Kalau misalnya dihitung ke arah nadir, berarti dia negatif. Nah, rentang si altitude ini antara 0 sampai 90 derajat kalau misalnya dia ke arah zenit, atau 0 sampai minus 90 derajat kalau misalnya dia ke arah nadir, gitu. Nah, berarti bintang ini altitude-nya apakah? Ini bisa dilihat nih dari horizon ke arah bintang. Dia kan ke arah zenit kan, nah berarti dia punya altitude yang positif. Terus misalnya, aku bikin bintang nih di sini. Misalnya aku bikin bintang di sini. Nah, terus altitude si bintang hitam ini berapa, Kak? Apakah dia negatif atau positif? Ya tentu jelas kalian tahu bahwa ini altitude-nya itu negatif karena dia ke arah nadir. Jelas ya sampai sini. Nah, terus ya ini di bawah itu tata cara penulisan. Jadi kalau misalnya kalian udah dapet azimut sama altitude-nya, tinggal ditulis kayak gini aja koordinatnya azimut, altitude. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini ada kelemahan dan kelebihan koordinat horizontal. Nah, jadi yang pertama, kelemahannya itu adalah tergantung tempat di muka bumi. Ketika tempatnya berbeda, horizonnya pun akan berbeda gitu. Sehingga ya kalau misalnya kamu menghitung azimut dan altitude suatu bintang di suatu tempat A, pasti bakal beda nilainya dengan di tempat B gitu. Terus yang kedua, tergantung waktu, terpengaruh oleh gerak harian. Gerak harian apa ya? Gerak harian bintangnya. Karena bintang juga bergerakan. Nah, terus kelebihannya, praktis, sederhana, langsung mudah dibayangkan letak bendanya pada bola langit. Tadi kan kita udah belajar dan kita bisa tahu bahwa betapa mudahnya koordinat horizontal ya, walaupun tidak semudah itu, tapi kalau dibandingkan dengan koordinat yang bakalan aku jelasin, si koordinat horizontal ini lebih simpel. Terus ini adalah koordinat ekuatorial. Jadi, koordinat ekuatorial ini ada yang disebut lingkaran dasar. Lingkaran dasarnya itu adalah lingkaran ekuator langit. Nih, ini dia.
yang aku tanda warna oranye, lingkaran ekuator langit. Bisa kebayang ya yang ini. Terus kutubnya ada kutub langit utara dan kutub langit selatan. Kutub langit utara dan kutub langit selatan. Nah ini kutub langit selatannya dia ada di atas horizon. Ini kan horizon ya. Yang aku tandai warna merah ini kan horizon. Nih. Ada tandanya juga di sini horizon. Oke. Nah sedangkan kenapakah yang di atas horizon kok KLS? Kenapa nggak KLU? Nah, jadi teman-teman setiap tempat itu beda-beda. Terus aku hapus dulu ya. Nah, oke. Kita ulangi. Kenapa KLS yang ada di atas horizon, bukan KLU? Nah, jadi posisi KLS dan KLU ini tuh tergantung pada lintangnya pengamat. Nah, dalam gambar ini ceritanya si lintang pengamatnya itu ada di lintang selatan sehingga KLS-nya nih yang naik gitu. Nih, lintang pengamat gitu. Nah, terus juga harus diingat kalau misalnya KLS-nya yang ada di atas horizon, nah KLS tuh harus selalu di atas si selatan gitu. Kalau misalnya aku misalnya mau gambar bola langit di sini. Maaf ya ini kayak bukan bola, cuman mungkin kalian bisa ngebayangin aja lah ya. Dimaklum, ini aku cuma modal kursor doang. Hihi. Nah, misalnya aku mau bikin tetanya itu di lintang, berapa ya? Di lintang 30 derajat lintang utara. Nah, 30 derajat lintang utara. Nah, berarti kan aku gini ya. Gini. Berarti ini tuh ini tuh lintangnya. Oke. Nah, berarti di sini dia KLU. Dan ingat di sininya itu U, di sini S, dan di sini KLS. Gitu. Kebayang ya, jadi kenapa dia yang digambar awal ini tuh KLS-nya yang di atas, sedangkan ini tuh KLU-nya yang di atas, gitu ya. Nah, terus yang harus diingat juga, kalau nih garis KLU KLS ini tuh harus tegak lurus dengan lingkaran ekuator langit. Jadi aku ulangi lagi, maksudnya bidang kutub langit ini, kan ini juga bidang ya, ini kan bidang kutub maksudnya, oke? Nah, bidang kutub langit ini tuh harus tegak lurus dengan bidang ekuator, gitu. Harus diingat. Jadi, misalnya nih, aku gambarin lagi. Jadi, si bidang KLU dan KLS ini harus tegak lurus dengan bidang ekuator. Ini kan bidang ekuator ya, yang pink ini. Terus aku ambil titik tengahnya gitu. Nih, kalian bisa lihat kalau ini tuh mereka saling tegak lurus. Oke. Nih, mana Kak tegak lurusnya ini nih? Dia siku-siku. Jadi misalnya, ya, misalnya ini ada di lintang 60 derajat. Nih. Minus 60 derajat misalnya. Minus 60 derajat. Nah, tapi di sini minusnya nggak usah nggak usah diperhatiin dulu buat menghitung ini. Nah, berarti kan kalau misalnya dari garis tengah utara selatan ini ke KLS itu 60, berarti sisanya di sini 30 kan? Karena jarak dari utara atau selatan ke zenit itu selalu 90 derajat gitu. Nah, terus tadi kan di sini dia siku-siku juga kan? Sehingga nah, dari garis hijau di ekuator ini sampai ke zenit dia 60 derajat. Nah, dan ini juga kalian bisa tahu ini adalah 30 derajat. Jadi kayak lebih berkebalikan gitu.
Jadi misalnya nih, aku gambar ya. Aku gambar, nah aku gambar lingkaran kayak gini. Terus ini. Aku gambar garis kayak gini, misalnya. Ini, terus aku gambar lingkaran horizon. Yeay. Terus, nah, terus kita coba gambar KLU dan KLS. Kalau misalnya di gambar yang sebelumnya kan KLS ya yang di atas, aku di sini sekarang mau gambar KLU yang di atas. Nah, ini KLU. Ini berarti KLS gitu. Terus misalnya tuh ini naik ke sini itu 20 lah ya. 20 aja nggak apa-apa. Berarti sisanya ke sini berapa dong? 90 kurang 20 kan? Karena siku-siku 90 dikurangi 20. Berarti berapa? 80. Kalau misalnya aku kelamaan buat menjelaskan karena aku cuma modal kursor buat annotation, kalian bisa dicepetin aja ya. Nah, terus jadi katanya bidang ekuator ini tuh tegak lurus dengan si KLS dan KLU. Nah, gimana cara ngebuat tegak lurusnya? Nih, dia kan ini 80. Nah, berarti 90 minus 20 itu 70. Maaf ya, sorry banget. Nah, berarti kan dia 70. Nah, buat sampai siku-siku kan harus 90 derajat kan? Nah, makanya kita buatlah di sini garis. Oh, ini pink lagi ya, nggak apa-apa. Nah, berarti ini berapa dong berarti? Harus 20. 20. Berarti sisanya di sini betul 70 gitu. Oke? Jadi harus saling tegak lurus. Ini ingat ya, tegak lurusnya yang ini. Sip. Nah, oke. Setelah itu, dan ini aku mau ingat, ini adalah ekuator. Ya, ek aja lah ya. Ek. Dah, paham ya? Oke, terus ini titik awal. Titik awal di koordinat ekuatorial adalah titik Aries. Mana titik Aries? Ini dia. Gamma. Suka disimbolkan dengan titik gamma. Jadi apa sih titik Aries? Titik Aries tuh perpotongan bidang ekuator dengan bidang ekliptika. Ekliptika tuh bidang gerak harian matahari. Nah, di sini tuh nggak digambarin. Dan emang si titik Aries ini ya selalu kayak udah ditentuin gitu kalau misalnya di soal-soal. Jadi kalian nggak perlu khawatir juga. Nah, terus koordinatnya apa? Ada asensio rekta atau sudut jam dan juga deklinasi. Nah, hal ini bakal dijelasin di slide selanjutnya. Jadi kita clear dulu. Oke. Nah, ini dia penjelasannya. Yang pertama, ada asensio rekta. Asensio rekta adalah panjang busur dihitung dari vernal equinox atau titik Aries, titik gamma atau titik musim semi atau titik hamal. Jadi si vernal equinox ini tuh nama-namanya banyak banget dan kalian juga kalau misalnya nanti di soal mendapati nama selain vernal equinox ya jangan
apa ya, jangan kaget dan harus dihafal juga biar nanti pas ngerjain soal gak bingung. Jadi dihitung dari vernal equinox pada lingkaran ekuator langit sampai ke titik kaki ke arah timur. Rentangnya 0 sampai 24 jam. Nih, dia katanya itu dari titik gamma sampai ke titik kaki ke arah timur, katanya tuh. Nah, berarti yang mana, Kak? Ini nih. Ke sini. Ke sini. Ini ya, oke. Nah, itu dia. Jadi dari titik gamma sampai ke titik kaki itu ini ya, yang tadi ada ini yang ditandai dengan huruf K. Nah, titik kaki itu kayak titik proyeksi bintang ke bidang ekuator. Karena lingkaran dasarnya adalah lingkaran ekuator langit, gitu. Oke, aku ulangi. Jadi asensio rekta adalah di mana arahnya itu ke arah timur dari titik Aries atau dari titik vernal equinox ke arah timur sampai ke titik kaki atau tempat proyeksi bintangnya. Oke, cukup dipahami ya. Sedangkan sudut jam atau HA adalah panjang busur yang dihitung dari meridian. Nah, meridian itu apakah ini nih? Meridian adalah busur yang menghubungkan KLU, zenit, KLS pada lingkaran ekuator sampai ke titik kaki ke arah barat. Nah, jadi si sudut jam ini tuh dia dihitung dari meridian pada lingkaran ekuator sampai ke titik kaki yang tadi ke arah barat. Tuh, jadi kan tadi kalau RA itu ke arah timur, sedangkan HA itu ke arah barat. Oke, ingat-ingat kita bakal gambar lagi di slide sebelumnya. Nih. Tadi kan katanya H itu dari meridian. Nah, mana sih Kak meridian? Meridian itu yang menghubungkan KLU, zenit, KLS. Nah, dari meridian di lingkaran ekuator. Ini dia lingkaran ekuatornya. Jadi kan tadi meridian tuh panjang ya, di KLU, zenit, KLS. Nah, tapi kalian tentuin nih, mana sih? Terus langsung cari kayak mana bidang ekuatornya. Oh, ini nih bidang ekuatornya. Oh, berarti aku ngitung H tuh dari sini. Potongan meridian sama lingkaran ekuator langit gitu. Dan dari situ ke arah barat. Mana barat? Ya, ini dia barat. Sampai ke titik kaki. Ya udah, tinggal ditarik aja gini. Nah, ini dia HA. Oke? Ngerti ya? Oke, aku clear. Deklinasi. Nah, deklinasi adalah panjang busur dari titik kaki pada lingkaran ekuator langit ke arah kutub langit sampai ke letak bintang pada bola langit. Nah, deklinasi akan positif ke arah KLU dan negatif ke arah KLS gitu. Nah, tadi katanya si deklinasi ini tuh dia dari ekuator langit atau dari titik kaki tepat proyeksi bintang ke arah KLS atau KLU. Nah, di kasus ini tuh kita kan ke arah KLS kan, makanya nilai deklinasinya itu dia bakal negatif gitu, karena dia ke arah KLS. Terus Kak, contoh yang positif gimana? Oke, aku misalnya buat garis dulu ya, kayak garis gini, gitu. Terus aku buat bintang bohongan di sini. Ya, anggap aja di sini bintangnya. Nah, walaupun jadi arah horizon, nah gimana sih deklinasinya? Maksudnya walaupun dia di bawah horizon, ini kan horizon nih. Nah, walaupun dia di bawah horizon, tapi deklinasi bintangnya gimana, Kak? Nah, deklinasi bintangnya ternyata positif, gitu. Kenapa positif? Karena ya dia ke arah KLU. Ya, ngerti?
Nah, jadi sekarang aku akan menjelaskan mengenai segitiga bola. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya ABC merupakan segitiga bola nih, yang besar A, B, dan C. Nah, yang A besar, B besar, dan C besar merupakan sudut-sudut segitiga bola nih. Ini, dan ini merupakan sudut-sudut segitiga bola. Kan kalau misalnya kita di segitiga biasa nih, ini segitiga biasa kan gini ya, misalnya ini segitiga siku-siku. Terus kan biasanya kalau misalnya aku gambar di sini itu aku gambar A, terus di sini C, terus di sini B. Ini kan titik sudut ya, ABC itu merupakan titik sudut. Oke. Nah, sedangkan yang di segitiga bola, si A, B, C ini tuh namanya sudut segitiga bola. Jadi mereka itu punya satuan. Satuannya apa? Sudut, bisa derajat, bisa radian. Sedangkan di sini ada A, B, C kecil. Itu panjang busur segitiga bola. Nih, ini B, A, C. Ya, ini kan kayak matematika biasa ya. Yang berhadapan langsung dengan sudut B besar, ya dia bakal jadi busur B. Begitupun dengan yang lain. Oke, di sini ada sifat-sifat segitiga bola. Seperti yang bisa dibaca di sini, ada 3 sifat. Yang pertama, jumlah ketiga sudutnya tidak harus 180 derajat, seperti segitiga biasa. Lalu yang kedua, jarak sudut atau panjang busur antara sebuah lingkaran besar dan kutubnya adalah 90 derajat. Dan yang ketiga, panjang busur salah satu busur segitiga bola yang menghadap sudut yang berada di kutubnya adalah sama dengan besar sudut tersebut. Sebenarnya ini kayak hafalan gitu sih, dan cuma buat pengetahuan aja. Lalu di sini ada syarat segitiga bola. Nah, jadi di sini tuh panjang busur A, B, dan C kalau dijumlahkan dia itu harus antara 0 derajat sampai 360 derajat. Sedangkan sudutnya, besar sudutnya yang A besar, B besar, dan C besar ini tuh kalau dijumlahkan harus antara 180 derajat sampai 540 derajat. Terus ini di bawahnya, sebenarnya ini bisa pakai logika sih, nggak harus dihafal syaratnya. Nih, jadi kan kalau misalnya kedua busur dijumlahin, tentunya dia harus lebih besar dari salah satu busur. Gitu. Begitupun dengan yang lainnya, sama ya. Nah, sedangkan ini tuh menunjukkan bahwa ketika panjang busur A lebih besar dari panjang busur B, maka besar sudut A lebih besar dari besar sudut B. Begitu juga dengan kasus sudut-sudut A, B, dan C yang lain. Terus kalau misalnya nih contohnya panjang busur A sama dengan panjang busur B, maka sudut A besarnya sama dengan sudut B. Gitu. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini tuh ada rumus segitiga bola yang sangat-sangat penting, ya. Kenapa aku bilang ini sangat-sangat penting? Karena yang pertama, ini tuh rumus sering banget keluar di soal-soal gitu, dan sebenarnya sih ini ada emang penurunan rumusnya, rumus cos dan rumus sin ini, dan aku yakin kalian juga udah belajar di sekolah tentang rumus cos dan sin waktu kelas 10, dan aku harap juga pasti guru sekolah kalian telah menjelaskan penurunan rumus dan sin. Rumus cos dan sin maksudnya. Nah, di sini itu rumus cos dan sinnya mungkin agak sedikit berbeda karena ini kan lebih diaplikasikan kepada astronomi bola. Nah, di sini sih sebenarnya tinggal dihafalin aja, dan kalau misalnya dilihat-lihat, menghafalnya juga kamu cukup menghafal satu rumus ini aja dan tinggal diganti gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu nyari busur A, pasti sisanya itu busur B dan C, pakai cos awalnya, terus lalu ditambahin sama busur B dan C pakai sin, terus dikali cos A. Karena kita nyari busur A, makanya di sini pakai cos A besar. Sedangkan kalau misalnya busur B, di sini ya cos B. Kalau C,
di sini ya cos C, dan ininya tuh sama aja. Kalian bisa lihat kan polanya, jadi menurutku ini mudah dihafal gitu. Dan aku yakin kalian bisa. Nah, ini ada rumusin, sin juga sama, kayak gampang aja menghafalnya. Jadi kayak sin sudut A per sin busur A itu bakal sama kayak sin sudut B per sin busur B. Dan begitu juga yang C, gitu. Gampang ya buat diingatnya. Tips buat biar gak lupa-lupa dan terus diingat adalah selalu latihan soal. Wajib banget. Oke? Oke, sekarang kita akan belajar transformasi horizontal dan ekuatorial, di mana materi ini tuh paling sering banget keluar di soal. Seperti biasa, tadi kita mengenal azimut, altitude, dan juga jarak dari zenit yang disimbolkan dengan Z. Gitu. Tadi kan azimut itu, dia definisinya dari utara bergerak ke timur kan, sampai ke titik kaki atau proyeksi bintang ke lingkaran horizon. Jadi nih, dari utara, terus dia ke arah timur, sini, dan sini dia. Nah, ini dia azimut. Oke? Terus altitude. Altitude juga diukur dari horizon, dia dari titik kaki ke bintangnya. Nah, yang mana, Kak? Ini nih, udah ditandain. Oke? Sip. Nah, ini apa? 360 min A. A itu azimut ya. Jadi azimut itu dia bisa AZ atau A. Nih. Kenapa ini, Kak? 360 min A. Tadi kan kita ngukur dari utara sini ke sini kan, sorry. Tadi kan kita ngukur dari utara, terus ke titik ini kan dia azimut kan, azimut. Nah, kita tahu kalau misalnya sebuah lingkaran itu 360 derajat. Jadi, kalau misalnya dari utara sampai ke titik ini itu adalah A derajat atau sama dengan A lah ya, sama dengan A, azimut, maka sisanya adalah ini 360 min A gitu. Ngerti ya? Jadi ingat aja kalau misalnya satu lingkaran tuh 360 derajat. Oke? Nah, terus ini Z diukur dari zenit yang mana? Ya, ini dia Z. Nah, ini dia Z. Oke? Jadi, kalau misalnya nih, jadi A sama Z itu kayak saling berkebalikan gitu. Jadi kalau misalnya dapat A, saya A-nya 20, berarti Z-nya itu tinggal 90 minus 20, berarti 70. Oke? Bisa dimengerti ya? Nah, di sini terdapat rumus-rumus yang sering ada di transformasi ekuatorial dan horizontal tadi. Oke? Ini tuh merupakan rumus-rumus penting dan harus banget kamu hafalin. Untuk penurunan rumusnya sih ada, cuman kayak karena kalian juga udah mendekati KSP, jadi aku harapkan oke. Jadi di sini ada rumus-rumus mengenai transformasi ekuatorial dan horizontal yang tentunya sering keluar banget, jadi kalian harus hafal. Dan sebenarnya nggak usah kaget melihat rumus yang sangat panjang ini, karena sebenarnya ini gampang sih. Kalian pasti bakal bisa ingat kalau misalnya sering latihan soal. Nah, yang alas ini buat nyari deklinasi. Ini kan lambang deklinasi. Nah, ingat di sininya selalu cos, terus di sininya lintang, ada altitude. Di sini juga sama, lintang dan altitude, cuman mereka memakai sin. Terus, kalau misalnya mau nyari deklinasi, cos di sininya pakai azimut. Gitu. Jangan lupa pakai 360 min azimut. Oke, yang bawahnya rumus buat mencari altitude. Di sini juga sama, dia pakai lintang, tapi di sini ya pakai deklinasi. Jadi kayak kebalikannya gitu. Di sini ya sama, lintang deklinasi, namun pemakai sin dan memakai cos hour angle. Oke?
Dan aku rasa sih ini rumus yang cukup mudah karena tinggal diganti apakah dia cos dan sin dan tinggal diganti simbol. Dan biasanya ketika kamu disuruh mencari deklinasi, si lintang, altitude, sama azimutnya tuh udah dikasih tahu. Dan kebalikannya, kalau kamu disuruh nyari altitude, lintang, deklinasi, dan HA-nya itu sudah ada di sana gitu. Jadi nggak perlu khawatir, tinggal masukin rumus aja. Jadi intinya hafal rumus dan banyak latihan soal biar hafal. Nah, ini buat rumusinnya. Ini bisa dihafal ya, oke? Nah, sebenarnya ini kayak for your information aja. Kalau misalnya tadi kan yang Z itu 90 min A. Soalnya kan soal itu tidak selalu soal menanyakan tentukanlah altitude gitu. Bisa jadi dia nanyanya berapakah jarak bintang dari zenit. Nah, kamu jangan dulu kaget. Kan ketika kamu ditanya berapakah jarak bintang dari zenit, berarti kan disuruh nyari Z. Sedangkan di sini rumus Z tuh nggak ada. Ya kamu nyari A dulu. Ketika kamu udah dapet A, nanti kamu bisa dapet Z gitu. Ngerti ya? Nah, ini tuh rumus trigonometri dasar. Ada sin theta sama dengan cos 90 minus theta. Atau bisa juga cos theta sama dengan sin 90 minus theta. Jadi aku harap kalian membaca-baca lagi materi trigonometri yang telah diajarkan di sekolah, karena materi tersebut sangat berguna sekali bagi astronomi bola ini, karena yang aku lihat dari perkembangan soal astronomi di kebumian tuh banyak banget astronomi bola, karena ini kan sangat berkaitan dengan bumi kita gitu. Oke, di sini sekarang aku akan menjelaskan mengenai baca-baca bintang, namun berdasarkan posisi mereka yang dapat dilihat di muka bumi ini. Jadi sebelumnya saya akan menggambarkan kutub langit utara dan kutub langit selatan. Kenapa? Karena di sini kita lihat bahwa si gerak harian bintangnya itu, kalian bisa lihat nih, gerak harian bintangnya itu, dia kan sejajar dengan bidang ekuator. Ini dia bidang ekuator yang bulat ini ya. Nah, bidang ekuator gitu. Coba aku gambar dengan lebih rapi. Kita ambil tengah-tengah dari bidang ekuator. Tadi kan kita udah belajar kalau misalnya kutub langit utara dan kutub langit selatan itu tegak lurus dengan bidang ekuator, maka ini yang pink adalah KLU dan KLS. Oke? Ini kita anggap dia ada di utara ya. Kenapa di utara, Kak? Lihat nih, dia kan yang naiknya di atas north atau utara, makanya dia KLU. Maka di bawahnya KLS gitu. Oke. Nah, terus di sini kita lihat kan, ini ada lingkaran horizon. Apakah lingkaran horizon? Jadi kan horizon tuh kayak batas pengamatan kita. Jadi yang berada di atas horizon itu pasti akan kita lihat gitu. Dan yang di bawah horizon tuh ya tidak akan kita lihat atau kita sering mendengarnya itu dengan terbenam. Nah, yang di atas itu adalah terbit biasanya gitu. Ya, jadi aku ulangi lagi, di horizon tuh kayak batas pengamatan. Jadi apapun, benda langit apapun yang ada di atas horizon kita, ya dapat kita lihat atau kita kenal sebagai selalu terbit gitu, si benda langitnya termasuk bintang. Sedangkan yang di bawah horizon, benda langit tersebut itu tidak akan pernah terlihat atau sedang terbenam gitu. Karena ya di bawah pengamatan kita. Nah, terus kembali lagi ke sirkumpolar atas, bintang yang tidak pernah terbenam. Jadi di sini kita lihat kan, nih, ada yang bintang yang di lintasan ini, nih bintang si X1, bintang X1, terus ini bintang X2 nih. Kalau kamu lihat nih ya, aku clear semuanya dulu. Sekarang kita lihat X1. Dia kan lintasan hariannya hanya sekedar dari sini, kemudian dia ke sini lagi, hanya sekedar gitu kan, dan masih berada di atas horizon. Nah, ini dia horizon, aku tandain aja mungkin ya. Ya, jadi aku ini gambar horizon dulu. Ya, sekitar ginilah ya lingkarannya.
lingkaran ini, kalian juga tahu. Nah, jadi kan si bintang X1 ini mau dia terus berputar, tapi dia itu tetap ada di atas horizon kita. Makanya setiap saat dia itu selalu terbit. Makanya disebut dengan sirkumpolar atas atau bintang yang tidak pernah terbenam. Gitu. Nah, contoh lainnya mana? Ini X2 nih. Dia juga sama nih. Si X2 ini juga sama. Itu kan dia lintasannya gini. Terus dia balik lagi gitu. Selalu di atas horizon. Oke? Nah, terus ada sirkumpolar bawah. Sirkumpolar bawah itu bintang yang tidak pernah terbit gitu. Jadi ini kayak kebalikannya dari sirkumpolar atas. Contohnya mana? Ini nih, X5. Dia kan dia dari sini, terus dia ke sini. Dia kan nggak pernah ada di atas horizon ya, makanya dia selalu terbenam atau tidak pernah terbit. Nah, sedangkan ada nih satu lagi, bintang yang terbit dan terbenam. Contohnya mana, Kak? Ini banyak nih, X4, X3, gitu. Oke, bisa dilihat di sini juga. Kayak, ini kan yang X4 nih, dia terbenam di sini. Terus dia terbit di atas horizon kita. Nah, dia terbenam lagi, gitu. X3 juga sama. Dia mau terbenam. Tapi dia terus terbit lagi yang kita lihat. Jadi kita bisa lihat gitu. Nah, itu dia contohnya. Nah, terus untuk contoh nyatanya, bintang yang terbit dan terbenam di bumi adalah matahari tentunya. Ya kan kita lihat setiap siang ada matahari, tapi malam nggak ada ya karena matahari itu terbit dan terbenam gitu. Nah di sini aku bakal menjelaskan syarat bintang sirkumpolar. Nah bagi sirkumpolar atas dia itu jumlah deklinasi dan lintangnya harus lebih dari 90 derajat. Nah ini tuh tanda mutlak ya. Ingat tanda mutlak. Oke? Tanda mutlak. Jadi misalnya nih, deklinasinya itu minus 60. Lintangnya itu sama dengan minus 40. Nah, kalau mereka ditambahin, kan jadi minus 100 ya. Minus 100. Nah, cuman pakai tanda mutlak. Jadi mutlak itu hasilnya selalu positif. Jadi hasilnya 100 aja gitu. Positif 100. 100 ya ini. Apakah 100 lebih besar dari 90? Iya, makanya ketika bintang berdeklinasi 60 dan berada di lintang minus 40, maka termasuk sirkumpolar atas gitu. Nah, sedangkan sirkumpolar bawah tadi yang tidak pernah terbit, jadi dia selalu terbenam. Ini jadi deklinasi dikurangi lintangnya itu harus lebih kecil dari 90 derajat gitu ya. Nah, tapi ini misalnya kamu dapat lintangnya itu negatif. Misalnya negatif 20. Nah, tapi yang dioperasiin ke sini itu tetap harus yang mutlaknya. Jadi mutlak minus 10 sama dengan 10 derajat. Gitu ya, ingat ya. Ya ini mutlak. Atau aku ubah dulu deh. Jadi ini aku ubah jadi plus. Nah, kalau udah diubah jadi plus ini, berarti maksudnya adalah nanti waktu dihitung, plus minusnya di bawah ya. Catatan. Plus minus di bawah. Oke? Udah ngerti ya? Jadi, misalnya nih ya. Misalnya aku nulis si deklinasinya itu
minus 57. Terus dia ada di lintang 34. Coba tambahin. Ketika ditambahin, nah dia kan kurang dari 90 derajat kan? Makanya bintang dengan deklinasi 57 derajat ketika berada di lintang 34 derajat, si bintang itu nggak akan pernah terbit. Jadi, seseorang di bintang 34 derajat tidak akan pernah melihat bintang dengan deklinasi 57 derajat. Gitu. Paham ya sampai sini? Lalu kita lanjut ke RA dan deklinasi matahari. Nah, kenapa aku bahas ini? Karena ini merupakan materi yang sangat penting banget. Dan kadang-kadang suka keluar di soal gitu dalam bentuk soal cerita. Nah, jadi ini tuh kayak ada 21 Maret, 21 Juni, 21 September, dan 21 Desember. Nah, sebenarnya biasanya ada juga literatur yang ngomong kok ini tuh 22 Juni. Ini juga 23 Desember, dan ini 22 Desember. Tapi ya sama aja, cuma beda 1 hari 2 hari yang nggak apa-apa. Tapi intinya mereka adalah kayak tanggal-tanggal patokan gitu. Nah, jadi kan di sini RA nih, 21 Maret itu ada di titik vernal equinox, makanya RA-nya bernilai 0. Gitu. Sedangkan buat ke bawah-bawahnya tinggal ditambahin 6. Tambah 6, tambah 6, tambah 6. Nah, sedangkan buat deklinasi matahari itu 0 di 21 Maret sama 23 September. Dan di 21 Juni dan 21 Desember itu bernilai 23,5. Cuman di 21 Desember pakai minus karena dia mataharinya itu kalau di kutub utara lagi mengalami musim dingin. Makanya deklinasinya kan minus. Sedangkan di kutub selatan ya sebaliknya, lagi musim panas gitu. Gampang ya buat mengingatnya. Oke. Kita lanjut ke hubungan waktu bintang atau waktu sideris dengan waktu matahari menengah, ya, atau disingkat sebagai WMM atau bahasa Inggrisnya itu mean sun. Oke. Nah, biasanya si waktu matahari menengah ini dianggap di soal-soal tuh kayak LT, local time gitu. Dan ini emang harus diingat-ingat juga. Nah, jadi pada tanggal 21 Maret, jam 0 WMM itu sama dengan jam 12 waktu sideris. Dan yang lainnya bisa dibaca sendiri. Nah, sebenarnya cara mudah buat menghafalnya, kamu cuman hafal satu tanggal doang. Misalnya nih, kalau aku ngehafalinnya tuh waktu di tanggal 23 September. Nah, kenapa? Karena di 23 September ini, pada jam 0 WMM, dia bakal sama kayak jam 0 waktu sideris, gitu. Dan ketika, kan udah September tuh Desember, nah tinggal nambah 6 kan. Nah, dari Desember tuh Maret, tinggal nambah 6 lagi. Dari Maret ke Juni, tinggal nambah 6, gitu. Jadi, hafalkanlah satu tanggal, bebas mau tanggal apapun, dari situ kan tinggal ditambah 6. Nah, buat WMM-nya sama aja kan, 0 di semua tanggal. Gitu cara gampang. Mengerti ya?